4040 kelas 7B. Sesuai dengan instruksi dari Bapak bahwa tugas UAS itu merupakan tugas terakhir dari hukum peradilan tata usaha negara, di mana dalam tugas terakhir tersebut Bapak menyuruh untuk mencari atau mempelajari tentang asas-asas hukum peradilan tata usaha negara, di mana dalam asas tersebut ada 10 poin yang menjadi asas peradilan tata usaha negara. Yang pertama adalah asas praduga keabsahan atau retmatik, di mana setiap tindakan pemerintah selalu dianggap retmatik sampai ada pembatalan dalam penerapannya. Ini sesuai dengan pada pasal 67 ayat 1 dan ayat 4 huruf A tentang Undang-Undang PT-UN nomor 5 tahun 1986. Dan asas yang kedua adalah asas para pihak harus didengar. Artinya dalam hukum acara perdata terdapat konsep keadilan yang dikenal dengan asas audieat ad terram partem. Artinya kedua belah pihak harus didengar bersama, jangan hanya mendengar salah satu pihak saja. Dan asas yang ketiga adalah asas kesatuan beracara. Maksudnya adalah asas yang menyelenggarakan kekuasaan, kehakiman yang merdeka dan bebas dari segala macam intervensi dari luar. Asas yang keempat adalah asas pelanggaran kekuasaan kehakiman, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari segala macam campur tangan kekuasaan, sebagaimana tertuang dalam pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Terus asas yang kelima adalah asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebagaimana dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, di mana peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan. Terus yang keenam adalah asas hakim aktif. Maksudnya adalah asas hakim aktif merupakan kehakiman hakim secara aktif menasihati penggugat untuk melengkapi surat gugatan, serta dalam proses pembuktian hakim secara aktif menemukan kebenaran materi dalam penyelesaian sengketa dan tata usaha. Ini tertuang dalam pasal 80, 58, 62, 63, 82 dan 83 di Undang-Undang PT-UN nomor 5 tahun 1986. Selanjutnya asas yang ketujuh adalah asas sidang terbuka untuk umum. Yang dimaksud dengan persidangan terbuka untuk umum adalah masyarakat boleh hadir dalam persidangan yang telah dinyatakan terbuka oleh hakim. Ini sebagai dituang dalam pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Selanjutnya asas peradilan berjenjang. Asas peradilan berjenjang adalah apabila ada kesalahan dalam putusan pengadilan yang lebih rendah dapat dikoreksi oleh pengadilan yang lebih tinggi lagi melalui upaya hukum yang tersedia. Terus yang kesembilan adalah asas pengadilan sesuai upaya sebagai upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan. Ini sebagaimana tertuang dalam pasal 48 Undang-Undang PT-UN ayat 1. Dan selanjutnya asas objektivitas. Nah, dalam asas objektivitas ini untuk tercapainya putusan yang adil, maka hakim atau panitera wajib mengundurkan diri apabila terkait hubungan keluarga, saudara atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai dengan para pihak. Maksudnya apabila ada hubungan saudara, hubungan keluarga, maka hakim atau panitera wajib mengundurkan diri. Nah, terkait dengan pendapat saya terkait dengan mata kuliah PT-UN, pada dasarnya saya selaku mahasiswa hukum anak HKI tentunya memandang bahwa mata kuliah Haktun itu merupakan suatu kewajiban yang harus ada dalam mata kuliah hukum keluarga Islam ini. Karena pada dasarnya sesuai dengan pengertiannya adalah tata usaha negara serangkaian kaidah norma dan prinsip hukum yang mengatur penyelenggaraan hukum administrasi negara pada hukum Indonesia.
Berkuasa hukum tata usaha negara diselenggarakan oleh sebuah peradilan tata usaha negara di dalam lingkungan Mahkamah Agung. Maka sangat relevan apabila kita harus